Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, para hujat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Semalam tertidur nyenyak? Nyenyak, alhamdulillah. Saya malam ada tabligh akbar di Bogor, Rumpin. Pulang setengah 2, setengah 4 bangun, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Nah, dikurangin mengantar sebelum tidur. Nah, masih kliyang-kliyang dikit. Tapi sudah punya janji sama Ustadz Yani harus datang. Kalau nggak datang bisa di blacklist nanti. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan buat kita semua. Diberikan rahmat, diberikan kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kekuatan melainkan dengan izin Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad. Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah. Mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa yang pasti diijabah itu agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Satu-satunya doa yang pasti diijabah tidak beliau gunakan di dunia ini. Ketika beliau terdesak dalam perang Badar, ketika beliau disakitin di perang Uhud, dizalimin, disakitin, dilemparin batu kotoran oleh penduduk Taif, ketika beliau dilemparin batu kotoran ketika bersujud di Ka'bah, enggak beliau gunakan. Aku simpen saja. Ketika nabi yang lain gunakan doa-doa itu, kesempatan untuk
menghancurkan umatnya sendiri. Tapi Nabi Muhammad tidak, tetap ingin bersabar. Ini prinsip dakwah Nabi, disakitin, didolimin karena niatnya kebenaran, maunya hidayah dan rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau nabiyun rahmah, nabiyul huda, nabi yang membawa rahmat dan hidayah. Maka Nabi Muhammad pilih bersabar. Bahkan malaikat menawarkan yang namanya bantuan. Lau syi'ta la rafa'tul ahsalain, kalau engkau mau kau angkat dua bukit yang besar, biarlah aku binasakan penduduk Taif yang menyakitimu, yang mendolimimu, yang melempari engkau dengan batu dan kotoran. Ya malakul jibal, lah jangan lakukan. Arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya mereka nanti yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, rahmati mereka, ampuni mereka, berikan hidayah pada mereka. Begitulah sosok pribadi yang paling mulia. Kalau disakitin, dizalimin, terucap kalimat-kalimat yang indah, doa-doa yang luar biasa. Ya Allah, kasih hidayah mereka, ampuni mereka, rahmati mereka. Fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu ya Allah. Dan itu doanya diijabah. Di Fathu Mekah, penduduk Taif berduyun-duyun, bersuku-suku, berkelompok-kelompok untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan Quraisy, orang-orang kafir Quraisy? Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, bahkan pamannya sendiri hendak menciderai Nabi, mencelakai Nabi. Apakah Nabi membalas? Tidak. Mereka kafir biar binasa? Enggak. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Terbukti Abu Jahal memusuhi Nabi, tapi Ikrimah anaknya membela Nabi. Abu Lahab ngata-ngatain Nabi, tabban lak, brengsek kau Muhammad, alihada jama'tana, di Bukit Safa, hanya untuk urusan yang remeh-temeh ini engkau kumpulkan kami. Biarlah Abu Lahab begitu. Aku masih berharap anak cucunya nanti menyembah Allah. Akhirnya Jarrah, putranya pun menjadi insan yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada putus doa-doa Nabi. Begitulah insan dai, begitulah insan yang termulia. Bagaimana ketika Abu Thalib sudah tidak bisa membelanya karena harus dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Bagaimana ketika istrinya Khadijah sudah tiada, Nabi sedih, bertambah sedih, disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Allah menghibur nabinya. Bagaimana menghiburnya? Dia berikan dalam surah Al-Isra, dalam surah An-Najm. Allah berfirman, kita ambil Al-Isra dulu, surah yang ke-17 atau Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya, dimulai takdis li nafsihi. Allah memuji dirinya, subhanahu, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Nabi sedih, gundah gulana,
maka Allah perjalankan nabinya. Bapak-bapak yang hadir pernah sedih nggak? Halo? Pernah sedih nggak dalam hidup ini? Nah, kalau sedih jalan-jalan. Nabi diperjalankan sama Allah. Bandingkan ini ketika Nabi sedih punya masalah, subhanalladzi asra bi amrihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya nanti untuk menerima sesuatu darinya. Allah undang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad diundang, Nabi Musa datang. Walamma jaa Musa limiqatina, Al-A'raf 143. Ketika Musa datang di tempat yang kami tentukan, limiqatina, datang, fahlan na'laika ya Musa innaka bilwadil muqaddasi tuwa, lepaskan sendalmu hai Musa, kamu berada di bukit tua. Nabi Musa datang, Nabi Muhammad diundang. Mulia mana yang datang sendiri dengan diundang, dikasih jemputannya, ditemenin? Mulia mana? Mulia yang diundang. Nabi Muhammad diundang Allah bersama malaikat yang termulia Jibril alaihissalam yang nemenin dengan kendaraan yang disiapin khusus, yaitu buraq. Kenapa disebut buraq? Karena langkahnya sekali melangkah secepat kilat barqun. Jadi setiap melangkah itu, buraq ini melihat Masjidil Aqsa, melangkah sekali, langsung sampai. Itu kalau kita lagi mau tidur-tidur gitu udah nggak sempat tidur, nyampe langsung. Beda naik bis, naik pesawat, beda naik buraq sekali melangkah barqun, secepat kilat. Tapi jangan bayangin buraq seperti yang digambar-gambar. Itu buraq yang digambar itu hendak mendiskreditkan Nabi Muhammad. Kuda punya sawel, kepalanya perempuan cantik. Nah, itu gambar mendiskreditkan Nabi Muhammad. Orang Yahudi yang begitu. Jangan diikuti, ini kadang-kadang dipajang gambar buraq. Nah, itu nggak bener. Sebagian ulama tasawuf, buraq itu bagian daripada sekumpulan malaikat surgawi yang dia rindu sama Nabi Muhammad. Di antara yang paling banyak menangisnya ya buraq ini, rindu sama Nabi. Sebagai hadiahnya dia nemenin Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Yang jelas dia, kalau dalam riwayat yang sahih itu dalam tafsir Ibnu Katsir, dabbah, dia binatang yang dia itu melangkah, sekali melangkah sejauh mata memandang. Untuk menjadi teman Nabi Muhammad, malam itu Nabi Muhammad tidur di rumah Ummu Hani. Malaikat datang berdua atau bertiga dalam riwayatnya. Mana yang kita ajak ini? Ini yang paling baik. Dialah Muhammad bin Abdullah. Ana bainan naim wa yaqdha, kata Nabi, saat itu aku antara tidur dan bangun, antara tidur dan sadar. Dikatakan tidur enggak, dikatakan sadar begini juga enggak, antara itu. Tiba-tiba malaikat datang menghampiri aku, ya Muhammad, ayo bangun. Diajak kemana? Ke Zamzam. Di sisi Zamzam disiapkan baskom emas. Lalu malaikat ini tiba-tiba membelah dadaku, bainan nahr, antara di tenggorokan sampai batni, sampai perut di sini dibelah. Kemudian diambil jantungku, kemudian mala'a bil iman, imanan wa ilman wa hikmatan, diisi ilmu, iman, hikmah. Ini pembelahan yang keempat. Pertama, waktu umur 4 tahun di bawah pengasuhan Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad hilang. Ada teman-teman kecil yang lain menyaksikan di bawah manusia yang berbaju putih, maka ketakutan Halimah Sa'diyah, dibalikin Nabi Muhammad, khawatir terjadi sesuatu.
4 tahun. Umur 10 tahun inda bulughihi, ketika balik Nabi Muhammad dibelah lagi. Kemudian indal bi'sah umur 40 tahun ketika diangkat jadi nabi, dibersihkan kalbu Nabi Muhammad, dipenuhi hatinya dengan ilman wa imanan wa hikmatan. Lalu yang keempat, ketika hendak Isra dan Mi'raj, ya Muhammad dibedah hatinya, lalu wudu, suruh wudu. Maka kita kalau mau sholat itu harus kita bedah kalbu kita. Kalau Nabi Muhammad yang bedah kan Jibril. Kalau kita gimana? Bedah hatimu, bersihkan dari unsur-unsur takabur, dari unsur-unsur riya, dari unsur-unsur kebanggaan. Menghadap Allah lepaskan itu pakaian kehormatan, pakaian bintang, pakaian jabatan. Kamu cuma sekedar hamba. Kehambaan ini status yang tertinggi di hadapan Allah. Maka ketika Allah mengisrakan Nabi Muhammad, tidak menyebut asra bi rasulihi bi nabihi, tapi bi abdihi, hambanya. Status hamba ini kalau di hadapan Allah status tertinggi. Allah tidak butuh kekayaan karena Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kebesaran karena Allah Maha Besar. Justru status kehambaan inilah yang diunggulkan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Setelah wudu, Nabi Muhammad wudu untuk tawaf 7 kali, lalu sholat sunnah ba'da tawaf. Siapapun yang tawaf, siapapun yang sholat, sungguh disuruh berbersih diri dari hadas. Siapa yang ahdasa, dia berhadas, maka fala yaqbalu salatahu, tidak akan diterima salatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad berwudu, kita pun berwudu sebelum salat. Lalu setelah selesai diajak kemana? Ke Al-Aqsa, masjid paling jauh. Disebutkan di sini lailan, juz'un qalilun minal laili. Lailan ini sedikit waktu malam, waktu dalam penguasaan Allah. Sedikit yang dirasakan itu bisa panjang dalam kehidupan dan dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sedikit malam itu orang lain tertidur semua. Begini Muhammad sudah ke Mekah, ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sudah bolak-balik menerima perintah salat, sudah balik ke bumi lagi. Padahal itu juz'un minal laili, qalilan minal laili, lailan, sedikit malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram, ay min haram Mekah, dari haram Mekah, min baiti Ummi Hani, awalnya dari rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, ilal ab'ad minal ard. Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh dari muka bumi, aqrabu ilas sama, tapi yang paling dekat ke langit. Pintu langit itu yang paling dekat dengan Al-Aqsa, tempat naiknya tangga malaikat ke langit itu Al-Aqsa. Ini kenapa Nabi Muhammad tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke langit, tapi ke Al-Aqsa dulu. Alasan pertama, wa huwa masjidun baitul muqaddas sumiya Al-Aqsa li'annahu ab'adul masajid, karena dia masjid yang paling jauh, allati tuzaru wa yutlabu biha, diziarahi dan dicari dengannya al-ajru, pahala, minal Masjidil Haram, dia jauh dari Masjidil Haram. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Salam, dia itu dulunya Yahudi, kemudian masuk Islam ketika Nabi Muhammad hijrah. Fi hadratin Nabi inda qiraatihi, ketika membaca hadhil ayat ini Al-Isra ayat 1, li'annahu wasatud dunya, itu Al-Aqsa itu juga pertengahan dunia,
la yazidu syai'an wa la yunqasu, tidak nambah tidak kurang lebih begitu. Sadaqta, engkau benar, kata Nabi. Lalu hikmah fi isra'ihi, kenapa harus Isra dulu, tidak langsung Mi'raj? Hikmahnya liyahsilalahul aruj ila sama mustawiyan, supaya ketika Mi'raj ke langit itu lurus, ghairu ta'wid ghairu ta'rif. Lamma ruya an Ka'ab, dari Ka'ab, anna babas sama, pintu langit, alladzi yuqalu lahu, yang dikatakan mas'adul malaikat, tangga malaikat, yuqabilu baital muqaddas, dia itu berhadapan dengan Baitul Muqaddas. Wa huwa aqrabu minal ardi ila sama, bumi yang paling dekat ke langit itu ya Baitul Muqaddas, Al-Aqsa, bukan Masjid Al-Zahra, bukan Mekah, tapi Al-Aqsa. Bisamaniyati asrah, 18 mil. Wakila, dikatakan juga al-hikmah fidzalika anna Syam khairatullah, bumi Syam, Palestina termasuk ya Al-Aqsa. Syam itu dulu meliputi itu wilayah-wilayah Palestina. Kalau sekarang pisah, Syria, Syam, Palestina, dulu itu sama. Dia itu khairatullah, pilihan Allah Ta'ala min ardihi, kama fi hadis sahih, afdalul ardi ba'dal haramain wa awwalul iklim dhahara fihi mulku, bahwa bumi yang paling utama setelah haramain Mekah Madinah adalah Al-Aqsa. Diriwayatkan juga anna sahrata baital muqaddas min jannatil firdaus, kan Nabi Muhammad ke Al-Aqsa karena di situ ada sahrah. Sahrah ini batu putih dari surga Firdaus. Jadi di dunia ini batu surga itu ada dua. Yang satu yang di Sahrah Baitul Muqaddas, yang kedua yang di Al-Haram, Baitul Haram di Mekah. Kisahnya Nabi Adam dulu suka tawaf di Baitul Ma'mur, diturunkan ke muka bumi mau tawaf bingung. Ya Allah, dulu aku di surga tawaf, di bumi pengen tawaf, diturunkanlah Hajar Abiyat. Dulunya itu Hajar Abiyat, sekarang disebut Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad yaminullah fil ardh, Hajar Aswad tangan kanan Allah di muka bumi. Siapa yang menyentuhnya, siapa yang menciumnya, disedot dosa-dosanya sama Hajar Aswad. Maka yang tadinya itu putih lama-lama jadi hitam. Semakin menghitam setelah orang-orang Indonesia banyak haji dan umroh. Paling banyak hajinya, paling banyak umrohnya. Coba cari aja itu, tukang sapunya aja wong Brebes, caloknya orang Madura katanya. Ya salam, sampai ke Mekah juga kita bilang ngeritik pakai bahasa Arab, min aina antum, saking Brebes. Malah tidak pakai bahasa Arab, dianya pakai bahasa Jawa gitu. Geser-geser paham dia. Banyak orang-orang kita, paling banyak itu orang Indonesia. Wong wilayah Indonesia ini menutup 9 negara di Arab kok. Luasnya Indonesia itulah luar biasanya. Walaupun jauh dari Arab, tapi kalau dilihat mana negeri yang paling banyak sholawatnya, yang paling banyak maulidanya, ya di Indonesia, bukan di sana. Yang paling banyak hajinya Indonesia, ngantrinya aja sampai 20-30 tahun. Kebayang gak? Sekarang banyak ini yang daftar haji bukan untuk dirinya, tapi buat anaknya. Kenapa? Kalau buat saya kayaknya udah enggak lah katanya. Saya udah 60 tahun katanya, deh buat anak saya aja gitu. Ada yang seperti itu. Kembali lagi, Al-Aqsa itu di sana ada Sahra, batu dari surga. Disitulah Nabi Muhammad bancik naik bersama malaikat
Kilal hikmah fi dzalika li itharil haq ala man anadahu, untuk menempatkan kebenaran kepada orang-orang yang menentangnya. Li'annahu law araja min Makkah ila sama, kalau Nabi naik dari Mekah langsung ke langit, lam yajid li mu'anidihi sabilan ilal idah, tidak ditemukan cara bagaimana menjelaskan mereka. Kalau langsung ke langit kan nggak ada bukti bagaimana jelasin mereka, orang-orang kafir. Tapi ketika ke Al-Aqsa dulu, maka Nabi Muhammad ketika sudah pulang, mereka minta bukti. Kalau engkau ke Al-Aqsa, buktinya mana? Ditunjukkan buktinya. Coba sifatkan Al-Aqsa bagaimana? Tiangnya begini, kubahnya begini, pintunya sekian. Tadinya Nabi Muhammad juga agak bingung ketika disuruh begitu. Tapi Allah tunjukkan, Nabi diperintahkan untuk naik Hijr Ismail, ditunjukkan Al-Aqsa, ditunjukkan persis seperti miniatur yang dilihat nih, persis pintunya begini, kubahnya begini. Lalu dalam perjalanan Nabi Muhammad malam itu ketemu rombongan, sebuah rombongan yang hilang unta yang warna ini, tunggangannya ini. Kalau kamu nggak percaya, besok unta itu datang. Nabi Muhammad datang duluan karena naik buruk. Menjadi bukti ini kisah-kisah Nabi. Oh ternyata benar, besok unta itu datang. Oh benar, Al-Aqsa memang begitu. Muhammad tahu dari mana kalau nggak benar-benar Isra? Berarti benar. Kalau sudah membenarkan separuhnya yang Isra, tinggal Mi'rajnya. Kalau Isra-nya benar, Mi'rajnya berarti juga benar. Nggak ada bukti yang ke langit. Siapa yang mau ditanya? Orang yang munafik mendengar itu kembali kafir. Orang yang kafir tambah kekafirannya. Orang yang beriman, benar-benar beriman seperti Abu Bakar, kalau itu yang mengatakan Muhammad, maka yang lebih dari itu pun aku membenarkan. Semenjak itu Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Maka perjalanan Nabi Isra ini bagian daripada kemu'jizatan baginda Nabi Muhammad. Untuk apa sih Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad ayat-ayat kami. Datang ke Al-Aqsa Nabi Muhammad disambut dengan nabi-nabi yang lain, 124.000 nabi, 313 rasul menyambut kehadiran Nabi, seakan mereka memberikan bendera kenabian. Engkau yang mewarisi, aku tinggalkan, kami tinggalkan untukmu dan umatmu bumi, untuk dikuasainya, untuk dimakmurkannya. Nabi, para sahabat ketika itu sesungguhnya belum tahu bagaimana itu Al-Aqsa, belum tahu bagaimana perjalanannya. Setelah pulang baru dikasih tahu. Nabi Muhammad SAW ketika ngumpul sama para nabi yang lain melakukan ibadah. Ada dua riwayat. Ibadah ini dilakukan sebelum Mi'raj, satu lagi setelah Mi'raj. Kalau sebelum berarti sholatnya awalnya sholat tahiyatul masjid. Lah itu kan belum menerima sholat, perintah sholat. Ya, perintah sholat itu kan 5 waktu. Yang dilaksanakan Nabi kan sholat malam, dan itu sudah Nabi lakukan jauh sebelumnya, dari awal-awal kenabian. Kalau begitu, ya riwayat itu bisa benar sebelumnya, bisa benar juga sesudahnya. Nah, mereka melakukan sholat berjamaah. Karena berjamaah harus ada yang jadi imam. Tengok-tengok nih, siapa yang jadi imam? Panjenengan aja. Adam, nabi yang paling senior, Abul Bashar. Kata Jibril, ya Muhammad taqaddam, hai Muhammad maju. Justru nabi yang paling belakangan ini suruh jadi imam. Ini menunjukkan bahwa imam nggak harus yang paling tua, boleh yang muda. Kedua,
Nabi Muhammad ditunjukkan kedudukannya. Semua umat punya nabi pimpinannya. Para nabi berkumpul, para imam berkumpul, imamnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul qawlaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi, aku ini pemimpin anak-anak Adam. Wala fakhar, bukan sebagai sebuah kebanggaan atau kesombongan. Memang begitu kenyataannya. Di dunia ini beliau ketika sholat menjadi imamnya. Di akhirat nanti ketika semua nabi rasul mengatakan nafsi nafsi nafsi, ha anada, aku yang tampil. Ya Muhammad isfa'tu saffa irfa ra'sal is'al tu'ta. Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberi, berikan syafaat, engkau yang bisa memberikan syafaat. Fa ahmadu rabbi kama 'allamani, ku puji Tuhanku sebagaimana Tuhanku mengajarkan kepadaku. Dan Nabi Muhammad saat itu yang beliau sampaikan, ya Rabbi sallim ummati, ya Rabbi sallim ummati, ya Rabbi sallim ummati, selamatin umatku, selamatkan umatku ya Rabb. Tidak kebayang seluruh umat ngantri pengen dapat syafaat. Mereka ngantri dari nabi-nabinya, pemimpin-pemimpinnya. Nabi Muhammad memberikan syafaat itu kepada umatnya. Padahal di sisinya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa kalimullah, dan Nabi Isa ruhullah. Para nabi juga nunggu, ngantri dapat syafaat Nabi. Begitulah agungnya pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah heran kalau kita memuji Nabi, bersalawat kepadanya, karena Allah pun bersalawat kepadanya. Para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ucapkan alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, bukankah cukup salawat Allah kepada nabinya, salawat malaikat kepada Nabi Muhammad? Ngapain orang beriman juga suruh salawat? Rahmat Allah sudah dicurahkan sama Nabi, para malaikat sudah mendoakan, sudah cukup itu. Kenapa orang beriman disuruh salawat? Bukan untuk beliau, supaya kita lita'zimihi, mengagungkan beliau, taswiban lakum, supaya kamu dapat pahala, dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah kita, kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, itu mungkin diterima, mungkin ditolak. Salatnya, puasanya, sedekahnya, ziarahnya, tilawahnya, mungkin diterima, mungkin ditolak. Salat mungkin kurang khusyuk, dia salat tapi pikirannya kemana-mana. Pernah gak Pak? Halo?
sholat pikirannya kemana-mana. Kok bisa? Ya bisa aja, namanya pikiran gitu. Maka dimakruhkan memejamkan mata. Kalau kita memejamkan mata, itu pikiran kita sampai ke yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu keingat semua itu. Pandang tempat sujud. Sedekah mungkin kurang ikhlas, selain kurang banyak. Betul tak betul? Silaturahmi juga sama, kadang-kadang masih ada maksud. Ya, baca Quran, lafadznya kurang fasih. Amal kita mungkin diterima, mungkin ditolak, tapi khusus sholawat pasti diterima. Karena dia bukan karena amaliyah kita, tapi lebih karena kemuliaan pribadi yang agung baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadiah umat untuk nabinya. Allah terima bukan mandang kita, tapi mandang nabinya tadi, mandang kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah nabi dipandang, umat ini kecipratan, kata Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asratu marrat. Siapa yang salawat 1 kali kepadaku, Allah limpahkan 10 rahmat. Taswiban lakum, supaya kamu dapat pahala, dapat rahmat. Jadi bukan untuk nabi. Ini sebagaimana Allah perintahkan dalam tafsir Al-Isari, Imam Qusayri menjelaskan, Allah perintahkan kita berzikir mengingat Allah. Allah nggak butuh kita ingat. Kita disuruh ibadah, Allah nggak butuh ibadah kita. Lalu apa itu? Gunanya buat apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Huwallazi yusalli alaikum. Dengan zikir tadi Allah curahkan rahmatnya kepada kalian. Yusalli alaikum wa malaikatuhu, para malaikat mendoakan kalian. Liyukhrijakum minal dhulumat ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat rahim kepada orang-orang yang beriman. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kalian. Sebutlah aku akan menyebut kalian. Kalau hamba menyebut Rabbnya biasa, ini Allah menyebut hambanya dengan kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asirru qawlakum aw wijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kamu rahasiakan kalammu, perkataanmu dalam memuji Allah, atau kamu jaharkan, kamu keraskan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati. Jadi perintah jahar dzikir itu dalam Al-Quran. Perintah sir pelan-pelan juga ada dalam Al-Quran. Yang jahar dzikirnya boleh, yang sir juga boleh. Yang enggak boleh, yang enggak dzikir, yang lalai. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah buat mereka lupa terhadap dirinya. Na'udzubillahi min dzalik.
Lanjutkan, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami, ba'du ajaib, sebagian keajaiban-keajaiban. Bagaimana kudrah iradah Allah. Malam itu disiapkan di sana perjalanan Nabi Muhammad dengan buruk yang begitu cepat, ketemu dengan seluruh para nabi. Ditunjukkan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Marhaban ya ibni salih ya Nabi, selamat datang wahai anakku yang saleh, wahai Nabi. Tapi sebelum itu malaikat Jibril ketuk pintu langit. Man hadza, siapa yang datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa yang datang? Jibril. Man ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Hal ursila ilaihi, sudah diutus? Ya. Pintu ini enggak boleh dibuka sampai Muhammad yang meminta membukanya. Bukakan pintu, ini aku bersama Muhammad. Maka doa-doa kita nggak akan terbuka pintu ijabahnya sebelum disebut nama Nabi Muhammad dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pintu itu memang nggak boleh dibuka, sebut dulu nama Nabi Muhammad. Lalu setelah dibukakan, di situ ketemu seseorang yang ketika nengok ke kanan dia tersenyum, nengok ke kiri dia menangis. Siapa itu? Hai Jibril. Dia Abul Bashar, bapaknya seluruh umat manusia, Nabi Adam. Itu kenapa dia tersenyum dan menangis? Tersenyum ketika tengok kanan, menangis ketika tengok kiri. Dia lihat ini umatnya yang menjadi ahlul jannah. Melihat umatnya ngaji, silaturahmi, zikir, sedekah. Seneng Adam lihat kita begini. Dan ketika ditunjukkan anak cucunya yang korupsi, anak cucunya yang berantem, menumpahkan darah, memutus silaturahmi, nangis Nabi Adam. Ditunjukkan amal-amal ini kepada kakek Adam. Naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa alaihissalam. Ke langit ketiga, ketemu Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat, ketemu Nabi yang paling ganteng, separuh dari gantengnya, seluruh gantengnya di dunia ini. Separuhnya itu ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun begitu kata Nabi Muhammad, jamaluhu nisfu jamali, gantengnya Yusuf itu separuh gantengku. Yusuf ketika melihat orang-orang di Mesir, Imra'atul Aziz, istrinya raja, kemudian mereka berkumpul, ya istilahnya tuh sosialitanya Mesir itulah gitu. Itu berkumpul, Yusuf dipanggil, disiapkan pisau sama buah. Yusuf dipanggil nggak terasa, itu gores-gores jarinya sendiri berdarah-darah nggak terasa. Mereka hanya mengatakan ma'adha basaru in hadza illa malakum karim. Dia berikan dalam surah Yusuf. Saya kalau baca Yusuf itu salah satu kadang-kadang menangis bagaimana Yusuf itu disakitin waktu kecilnya. Tapi waktu ngelihat begini ini, Yusuf itu memang luar biasa, dikasih nikmat tapi juga ujiannya luar biasa juga. Dibuang ke sumur jadi budak, di penjara. Kata perempuan-perempuan Mesir itu, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Sambil ngomong begitu, dia gores-gores tangannya tidak terasa. Itu gantengnya Yusuf. Lalu bagaimana Nabi Muhammad? Lebih ganteng lagi. Anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari, laksana bulan purnama. Karena Nabi Muhammad itu wajahnya bersih, tidak seperti yang digambarkan oleh orang yang kadang-kadang ini salah memaknai. Yang namanya Nabi mengenal kita diantaranya dari bekas-bekas sujud. Lalu dijelaskan sama Ustadz itu, yang namanya bekas sujudnya jidat hitam.
Akhirnya jamaahnya itu bikin jidatnya biar hitam semua. Kalau sujud Allahu Akbar, sehingga dibikin hitam. Padahal tidak ada satu riwayat pun wajah Nabi itu hitam. Yang ada apa? Bersih. Bahkan ada anjuran kalau hitam suruh minyakin, pakai seperti ya karpet, sorban, biar nggak hitam. Biarlah yang tahu bahwa engkau itu gemar sujud antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita tambahkan. Saya ada murid yang tadinya itu putih ini, tiba-tiba itu hitam. Saya tanya kenapa? Kejedot pintu. Oh ya sudah kalau begitu. Saya kira salah paham gitu. Dengar YouTube yang katanya bekas sujud itu ya jidat hitam. Saya kira itu. Ternyata kalau memang kejedot pintu ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai salah paham. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan di situ bahwasanya ada orang-orang yang kayaknya sujudnya itu berlama-lama, kau lihat ibadahnya luar biasa, tapi hatinya lebih keras daripada Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang sangat ditakutkan. Di zaman Nabi ada Dzulkhuwaisirah. Dia itu sampai bilang sama Nabi, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah ya Muhammad." Kebayang gak? Dia itu ahli Al-Quran, ahli sujud, tapi bilang kayak gitu sama Nabi, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah." Nah kalau Nabi Muhammad gak adil, siapa lagi yang berlaku adil? Ini masalah pembagian harta rampasan. Ada orang-orang yang baru masuk Islam dia kasih banyak, sementara dalam pandangan Dzulkhuwaisirah ini sahabat-sahabat yang lama sudah menolong Nabi, orang Ansor, kok malah nggak dikasih? Yang baru masuk Islam kok dikasih banyak. Ini bedanya pemikiran nubuwah sama pemikiran kita. Kalau pemikiran kita kan gini, yang banyak jasanya kita kasih yang banyak gitu. Tapi Nabi nggak begitu. Ini orang-orang yang baru masuk Islam, imannya lemah. Dia butuh ditopang dengan harta, menguatkan imannya. Lah panjenengan kalian Al-Ansor, ini orang-orang yang kuat imannya. Dari dulu sudah jadi donatur. Kalau dulu donatur, sekarang kok jadi peminta. Dari muzaki jadi mustahik. Itu kan turun derajat. Nabi nggak mau. Amma tardo, apa kalian nggak ridho mereka pulang membawa kambing, membawa unta, sementara engkau pulang membawa Nabi, membawa aku. Demi Allah, tidaklah ada suatu jalan yang melewati, suatu gang yang menjalani kecuali aku bersama kalian. Pilih mana kalian, membawa unta atau membawa Nabi? Baru mereka pada nangis. Kami pilih membawa engkau ya Rasul. Tapi Dzulkhuwaisirah mereka keras, dia keras hatinya. Dan kata Nabi nanti akan ada orang-orang yang dari keturunannya ini berlaku seperti itu, ahli ibadah tapi keras hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi ngajarin doanya ini, Allahumma ja'al, ikutin, sarirati khairan min alaniyati. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Kalau zahirnya baik, hatinya usahakan lebih baik. Penting punya hati yang baik, karena kalau hati itu nggak baik, melihat orang baik jadi jelek. Tapi kalau hati itu baik, yang jelek pun bisa dicari banyak yang namanya 1001 alasan untuk memandang itu sebagai sebuah kebaikan. Barangkali khilaf, barangkali belum tahu ilmunya, dan sekian banyak 1001 kebaikan untuk berhusnudzon dengan sesama muslim. Kita kembali lagi, linuriyahum min ayatina,
untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra summa dana fatadalla, Nabi dekat, lebih dekat lagi, fakana qaba qausaini au adna, itu lebih dekat seperti dekatnya dua busur. Kalau ada busur di kumpulan gitu kan nempel, itu dekatnya kayak gitu. Dekat sama siapa? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia telah melihat. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ada riwayat yang diselipkan, ada tambahan di situ. Tambahannya apa? Nabi Muhammad melihat Allah. Kata Ibnu Katsir, ini enggak benar, ini tambahan perawi. Lalu yang benar, beliau juga ketengahkan. Sahabat yang nanya, hal ra'an Nabi Rabbahu, apakah Nabi melihat Tuhannya? Dalam riwayat itu kata Nabi, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Dan cahaya itu bagian dari sifat Allah. Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Kalau kita baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Nanti ada tengah-tengahnya, ya Nur, wahai yang bercahaya, wahai cahaya. Ra'aitu nuran. Aisyah meluruskan pandangan-pandangan itu, istri Nabi, ummahatul mukminin, guru kita semua, ibu kita. Man qala anna Muhammada qad ra'a rabbahu faqad kadzaba. Kata Aisyah, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya, dia sungguh telah berdusta. Lalu siapa yang dilihat oleh Nabi? Allah qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, sungguh Nabi Muhammad melihat di kali yang lain di sisi sidratil muntaha adalah Jibril alaihi salam di wujud aslinya. Jadi waktu dari bawah berwujud manusia yang nemenin sampai di sana wujud aslinya, seperti ketika Nabi melihat di Gua Hira, Nabi Muhammad melihat Jibril, kakinya di bumi, kepalanya di langit ketujuh. Indah sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa, di sisi kanan tampak surga, sisi kiri tampak neraka. Kulihat aksaru man dakhalal jannah, kulihat banyak orang-orang yang masuk surga minal fuqara, dari orang-orang fakir. Ya Rasulullah, di mana orang-orang kaya? Mahbusun, mereka masih tertahan. Seberapa lama? Nisfa yaum, setengah hari. Dalam riwayat Imam Baihaqi bukan setengah hari, 500 tahun. Itu sama itu, setengah hari yang dimaksud satu harinya akhirat. Inna yauman indallah ka'alfi sanah, 1000 tahun. Nah, yang Imam Baihaqi itu dipadankan dengan dunia, setengah hari itu 500 tahun. Lalu kok bisa begitu? Lah ya iya, orang yang kaya banyak hartanya lama hisapnya. Kalau yang namanya orang belanja di supermarket yang pakai keranjang sama pakai troli, cepet mana? Yang keranjang isinya cuma 3, odol, sabun, sikat. Yang pakai troli numpuk, lama dia. Lah ini troli akhirat, isinya rumah, tanah, mobil, kapak, terus semua sampai temiti aja itu ada hisapnya. Kapak ada hisapnya, banyak ya hisapnya. Khusus harta ini hisapnya 2. Min aina iktasabta ila aina anfaqta, dari mana kamu dapatkan, kemana kamu infakkan. Kadang-kadang dapatnya bener, infaknya nggak bener. Gaji halal, buat main jable. Jadi hisapnya kan susah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga nginfaknya bener, dapatnya nggak bener. Sumbangan ke masjid berapa? 1 miliar, uang korupsi. Kan Allah tidak menerima la yaqbalu illa thayyiban, kecuali yang baik. Jadi kalau sudah dapat yang haram itu susah mau dibawa kemana. Wah, mau beliin keran, lah itu mau buat wudu, air ngalir lewat situ. Kalau dapat yang haram itu susah. Walaqad ra'ahum nazalun, aku kulihat neraka aksaruhum an-nisa, kebanyakan perempuan. Sebagian orang di YouTube sempat ramai itu kan, itu hadisnya dhaif. Enggak, sahih ini. Para ulama sepakat. Lalu ya,
Itu yang dimaksud kebanyakan perempuan, bukan mendiskreditkan perempuan. Lalu Nabi menjelaskan di situ bahwa mereka yang menjadi ahli neraka perempuan itu kufranul asyirah, karena mereka itu kafir. Kufran lillah, sahabat meminta penjelasan, apakah kafir kepada Allah? La, kufranul asyirah, kafir sama keluarganya, sama pasangannya. Dia perempuan itu mengatakan pada pasangannya bahwa suaminya tidak berguna, tidak ada kebaikan bagimu, selama ini dikasih nafkah, selama ini ngasih makan, pakaian, sandang, itu bahkan harta yang buat dirinya lebih banyak daripada buat suaminya, daripada buat ibunya. Udah begitu masih dikata-katain juga. Itu perempuan kalau sudah punya masalah itu sama suami, itu yang sudah 10-50 tahun itu masih diungkit-ungkit. Tapi di sini nggak ada. Jadi masih disebut-sebut kufranul asyirah, kafir sama keluarganya. Karena itu perempuan-perempuan itu menjadi ahlun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu itu juga nggak mendiskreditkan perempuan. Kenapa? Nanti kan yang kafir sama keluarganya. Udah begitu memang jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Yang banyakkan masuk surga, ya dari jumlahnya itu ya perempuan banyak juga gitu. Kenapa? Lalu dari mana? Nah kan satu laki-laki istrinya berapa? 2, 4 sampai 40 kalau di surga. Itu kan bidadari itu ada yang istri-istri di dunia. Kayak Nabi punya 9, ya istrinya semuanya menjadi ahli surga, bahkan 11 ditambah Maria Qibtiyah, yang 2 perempuan jariyah dari Mesir yang kemudian masuk Islam. Jadi perempuan di surga juga paling banyak, bukan hanya di neraka. Ditunjukkan tanda-tanda itu, aneka ragam. Kebayang nggak Nabi Muhammad sudah melihat surga, melihat neraka? Kalau Nabi Idris dulu melihat ke surga, akalnya main, itu pinter, darosa, pandai menulis. Dia pura-pura sendalnya ketinggalan di surga. Ketika diajak malaikat keluar, wah sendalku ketinggalan. Mau ngambil sendal nggak balik-balik sampai sekarang. Itu Nabi Idris. Tapi Nabi Muhammad balik lagi ke bumi, dilemparin batu lagi, kotoran lagi. Karena Nabi Muhammad pengen umatnya semua selamat. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sepertinya sudah surut ya. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaan dan api neraka-Mu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.